Selamat sore saudara-saudari semua yang mengikuti Engineering Risk Management. Tapi sore ini saya khususnya Guidewords, kata pandu. Guidewords juga saya lebih spesifik lagi, yaitu what if, bagaimana jika. Itu dalam risk assessment dikenal misalnya JSA, Job Safety Analysis, dalam melakukan hazard study, failure mode dan effect analysis, proses hazard analysis, pakai tree diagram juga. Maka kita harus menggunakan kata pandu atau disebut guide words, kata pandu yang telah disiapkan sehingga kita waktu membahas suatu assessment itu kita terbantu dengan kata-kata pandu ini. Biasanya dipakai kata pandunya, guide words-nya what if, bagaimana jika, what if, ya, bagaimana jika saya berlari kencang, nah, contoh ya, mungkin terjatuh, itu jawaban sederhana. Guide word atau kata pandu, semula kata pandunya kita pakai what if. Sebagai contoh penggunaan bisa ditemukan pada saat melakukan hazard assessment, seperti hazard and operative study atau statutory risk assessment lainnya. Contoh-contoh sederhana pertanyaan pakai what if ini banyak. Misalnya seorang pekerja yang akan melakukan pengelasan di ketinggian tempat yang berbahaya. Dia membuat pertanyaan-pertanyaan dulu dan dia jawab, ya, agar nanti dia bisa melakukan perbaikan, dia lebih aman bekerja di ketinggian. Misalnya, bagaimana jika saya tidak menggunakan tangga yang baik ke atas? Ya, kemungkinan jatuh jawabannya, ya. Bagaimana jika tidak memakai masker? Ya, terhirup gas berbahaya, mungkin di industri berbahaya, ya. Bagaimana jika selang terputus? Jadi waktu dia tarik ke atas, terus ya terjadi peledakan. Nah, itu harus dijawab oleh dia, maka jawabannya itu nanti ada berupa rekomendasi. Dan masih banyak lagi yang bisa kita kembangkan dengan menggunakan kata what if atau bagaimana jika ini. Nah, biasanya itu kan pertanyaan umumnya di atas. Tapi ada namanya turunannya namanya. Turunan guideword itu para engineer, perancang dan yang akan melakukan assessment engineering biasanya mereka membuat turunan guideword ini atau what if ini lebih rinci dan lebih spesifik lagi. Kemudian di dalam industri itu ada parameter yang sering ditanyakan, antara lain pressure atau tekanan operasi, P, satuannya biasanya dalam atmosfer atau dalam pound per square inch. Nomor 2, temperatur operasi T, satuannya dalam Celsius atau Fahrenheit. Nomor 3, volume operasi V, satuannya dalam galon atau cm kubik atau cubic feet. Penjelasannya adalah dalam suatu rancangan operasi bagaimana jika tekanan operasi naik dari P1. Misalnya P1-nya 2 atm, setelah berapa kali 3. Kalau naik itu kan berbahaya, ya. Nah, kita cek rancangannya, kita cek apakah ada katup pembuang. Kemudian kalau tekanan turun bagaimana? Nah, mungkin bisa terjadi istilahnya kompor, ya. Dicek lagi kekuatannya. Penjelasan yang sama juga terhadap temperatur dan volume bisa kita tanyakan. What if temperatur T1-nya misalnya 80 Celcius naik menjadi 105, bagaimana kalau temperatur mendadak? Apakah ada bahan baku yang lebih dingin masuk atau terlambat? Mungkin itu kemungkinannya. Bagaimana jika volume naik, terlalu cepat pompanya atau terlalu lambat pompanya? Volume kurang. Kalau naik overflow, bagaimana, ya? Tumpah. Nah, ini ya contoh saya buat dalam tabel what if. Ada kolom what if, kolom answer, kolom likelihood, atau kemungkinan, kolom consequences, dampak akibat, kolom rekomendasi. Nah, ini saya kasih contoh yang sudah diisi, saya lampirkan nanti, saya kirim kepada yang membutuhkannya, yang sudah diisi kemungkinan. Kemudian kita lihat turunan-turunan guideword ini yang dibuat oleh para perancang. Biasanya mereka turunkan
No, apakah tidak ada aliran? More, apakah lebih? Tekanan aliran atau volume tadi ya? Atau less, apakah bagaimana jika lebih kecil? Atau as well as, bagaimana kita kalau sebagai mestinya, apakah sudah normal? Atau a part of, atau bagaimana kalau bagian kecil saja yang datang? Feednya ya, bahan bakunya. Bagaimana kalau reverse, terjadi arus balik? Bagaimana kalau other than misalnya ada bahan A tambah B, tak taunya ada other than bahan C. Nah, ini mencemari, merusak reaksi. Nah, itu kita jawab semua ya. Kemudian dalam hal study, nanti ini bisa diperluas di hal study atau study assessment lainnya. Guide word ini biasanya sudah tidak pakai what if lagi, tapi udah langsung what if more, what if less, what if as well as tadi yang saya sebut tadi dan seterusnya. Nah, ini ada sedikit saya lampirkan diagram bahan A tambah bahan B menghasilkan bahan C. Catatan, bahan B tidak boleh melebihi A karena sifat kimia dan bisa terjadi peledakan. Nah, inilah tabung reaksinya, saya lampirkan di sini. Dikaji, ada 2 pompa di situ, pompa untuk bahan A dan B. Ini baru rancangan sederhananya. Tadi kan tidak boleh bahan B berlebih ya. Kalau itu bahan A harus kita pastikan selalu ada. Pompanya mungkin kita banyakin. Nah, ini kita gunakan tabel guide word tadi. No or not-nya, more less, as well as, a part of, reverse, other than. Nah, ini saya lampirkan yang sudah diisi, hasil yang sudah diisi. Guide words, not, more less, as well as, part of, ada meaningnya, artinya di tengah. Kemudian ada komen, ya, komen perbaikannya. Guide word, kata pandu, nor, or not. Dicoba di sini sekarang, bagaimana kalau not? Ini pompa A dulu ya, kita lihat. Don't transfer A, bagaimana jika tidak ada bahan dari A? Ya. Kemungkinan jawabannya tangki supply kosong, tangki supply-nya ya. Kemudian pompa gagal. Pompa gagal juga bisa dijawab mekanikalnya yang gagal atau elektrikalnya, atau pompa itu sama sekali mati. Kemudian ternyata pompa hidup tapi pipa rusak. Nah, ya. Atau ada keran valve namanya, keran isolation tertutup. Nah, makanya setelah didapat jawab-jawabnya, kita pikirkanlah konsekuensinya. Sekarang pengujian lengkap dari bahan pembahasan A kita lebih awal karena kita yakinkan bahan B tidak boleh kurang dari bahan B. Apabila sebab itu sudah kita temukan, maka kita beri saran. Itu tadi kolom rekomendasi. Saran itu bisa berupa rancangannya atau desainnya yang kita perbaikin, atau bisa berupa prosedurnya yang kita perbaiki. Misalnya kalau terjadi tangki kosong tadi ya, tangki bahan bakunya kosong, supaya dia nggak segera kosong, waktu dipompa itu ada istilahnya instrumentation system yang kita pasang, alarm low flow, jadi low level alarm namanya. Agar pompa tetap berjalan juga, maka seandainya pompa 1 mati, kita kasih pompa cadangan nomor 2. Nah, kalau di pabrik petrokimia itu biasa itu pompa itu 3, 1 yang hidup, 2 ini standby. Itu namanya redundant. Kalau terjadi temannya 1 pompa gagal, langsung yang ini langsung hidup otomatis. Ya, dibuat otomatis. Kemudian job study ini bisa dipelajari nanti minggu depan oleh Bapak Saudara sekalian, saudara-saudari. Saya kirim juga, bukalah di YouTube yang saya kasih linknya dengan saudara semua, termasuk pelajaran hari ini saya masukkan dalam YouTube juga, bisa dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Kira-kira ini bisa dipelajari dengan baik. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saya bisa dihubungi via WA juga, atau via Facebook, atau via medsos lainnya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudari semuanya. Selamat